Halo everyone, welcome to my YouTube channel. Kalau kita melihat di ini TF yang pendek ya 3 menit. Sekarang masih selling. Kemudian kita pakai di 5 menit. Ini juga sama, dia masih selling. Ya kan, ada short yang terbentuk di harga atas ini. Terus kemudian di M15 kita pakai adalah di selling juga ini. Itu sementara untuk locking posisi teman-teman, ini kita pakai yang paling ringan saja untuk locking posisi ya. Ini kita pakai di angka 110 poin ya untuk lockingnya. Memang kalau kita bilang agak panjang sih agak panjang, cuman saya kira lebih enak kita makainya kayak gini ya. 3394 3406, jadi sekitar 12-an lah, 12 atau ya saya baca 11 atau 12 poin lah, 120 atau 110 poin naik turunnya seperti itu. Ini untuk locking posisinya. Oke, sehingga kita bila sell di 3394, maka di 3406 kita nanti akan locking posisi. Secara teknis saya lebih menyukai locking posisi daripada stop loss ya, dikarenakan locking kalau menurut saya lebih bisa psikologis kita tidak akan begitu terganggu, beda dengan kalau kita pakai stop loss gitu ya. 7 kali open kemudian kena stop loss semua, ini akan mempengaruhi psikologis tentunya ya. Di buy salah di harga turun, kemudian di sell harga naik, itu akan mempengaruhi kita punya psikologis. Sehingga kalau kita punya locking ya itu udah tinggal locking oh keliru locking lagi seperti itu aja gitu. Oke ya, memang setidaknya kayak di sini ini sampai di harga flat ini kan flat masuk di area flat ini. Jadi ini masuk harga flat kan, ini dia masuk di harga flat di kisaran ini kan. Ini di buy turun, di sell naik kan gitu. Makanya ya lebih baik locking posisi aja yang lebih enak gitu. Kalaupun kena locking ya sudah gitu. Sampai nanti merubah posisi otomatis gitu. Nah, bahkan kalau kita melihat di sini, kita lihat di area ini guys, teman-teman. Nah, ini pun kita tahu bahwa kita buy di sell di sini ya, kemudian buy-nya juga hampir sama gitu kan. Nah, otomatis di sini locking yang ada di sini kita hapus itu. Jadi kita sudah ngelock udah. Buy sell tergantung nanti kalau dia berubah lagi kayak gini, kita selling lagi, otomatis ini yang baru kita akan locking posisi di sini itu. Sementara yang di harga ini tidak kita locking itu ya, di harga ini dan ini kita tidak locking karena sudah locking posisi. Di sini selling, di sini buying, kan sudah sama-sama ngelock gitu. Berubah tren lagi ya sudah, kita selling kemudian kita buka locking di sini. Itu aja sistemnya, lebih enak gitu ya. Jadi ini pakai 15 gitu. Memang agak panjang kalau 15, teman ya mau gimana lagi, kita maunya dapatnya agak banyak kan, otomatis kalau dia 15 itu. Ini sama ini gitu, 3394 maka 3406 nanti kita locking. Terus kalau misalnya kita mau buy sell di harga saat ini bagaimana ya, kita pakai TF pendek aja. Kita pakai TF 5 menit kayak gini ya sudah. Ini kan sama 79 di 90 kan, 110 sama. Ini juga sama, dia pakai di locking posisi kurang lebih sekitar 110 poin. Ini sama ini. Ya memang harus, kalau di M5 otomatis kita nanti akan sering buy sell gitu. Kalau terkena fase trend, fase flat kayak gini. Kayak gini kan. Di sini buy ya kan, di sini buy. Ini buy kan, kemudian di sini selling, kemudian buy lagi ya, kemudian selling lagi ya, di sini buy ya, selling, buy lagi kan kayak gitu. Akan sering kena buy sell kita di sini ya. Misalnya di sini ya. Nah, di sini selling dulu ya, kemudian buy, ada selling lagi, ngebuy lagi agak panjang, nge-sell lagi, terus ngebuy lagi. Kita masuk area flat kayak gitu, teman-teman. Jadi
mau tidak mau kita harus mengikuti tren, mengikuti buy sell-nya. Kalaupun teman-teman hanya mempertahankan satu posisi, jadi tidak mau ikut area buy sell-nya, ya kita bisa pakai, misal kita harus pandai-pandai melihat di tren besar. Contoh misalnya dilihat di H1 misal di H1 kita lihat. Oke, di sini kan. Nah, di sini. Nah, di sini apa? Nah, kan di sini nge-sell ya. Ini buy misalnya. Ya kita fokusnya kalau harga sudah ada H1 sudah ada fraksi untuk buy, ya kita fokusnya hanya untuk nge-buy saja. Fokusnya hanya buy. Walau bagaimanapun harga buy. Sama kayak di sini juga, ini selling. Kita fokusnya di selling di M5. Kita fokus selling, locking di atas. Selling, locking di atas gitu. Itu. Nah, sementara saat ini adalah apa sell ini? Selling ya. Nah, ini selling. Makanya di M5 kita hanya fokus untuk kita selling, tidak apa-apa. Di M5 ini kita selling. Nah, di sini kita sell sudah, ini kita sell di sini kan. Nah, di sini locking posisi sudah. Nanti kalau harga naik tinggi gimana, Pak? Ya sudah, nanti kita akan berganti sesuai dengan arah di tren H1. Kalau tren H1-nya agak panjang, ternyata tidak berubah, masih tetap selling, ya kita tetap akan pertahankan opsi selling. Kalau tidak mau agak panjang, mungkin bisa pakai M30 pun juga bisa. M30 juga sama. Itu di sini trennya di sini M30. Itu ya. Tapi sepertinya M30 ini juga akan sering buy sell, makanya saya lebih menyarankan di H1, atau H2 kan gitu lebih enak. Itu ya, trennya di sini lebih apa ya, kalau saya melihat ini lebih smooth atau semacamnya lah. Itu kayak gini kan, gini kena locking dari sini di H1. Sama ini H1 juga pakai 110 juga, ini sama 110 ini. Ya, ini selling di 110 locking. Itu sama, ini kita punya lockingnya sama. Gitu. Selama trennya kalau sudah berubah ya kita akan ikuti untuk trennya, perubahan trennya bagaimana. Itu misalnya katakanlah kita telat ya, kita ngambil buy di sini 3381 ya. 3381 itu kita masih punya di harga, kita masih dapat di 3396. Artinya kita masih profit sekitar, kalaupun untuk ngelock posisi di 110 maka kita masih punya 600 atau 60 poin locking posisi. TP 60 lah, anggap aja 60 lah gitu. Gitu. Setidaknya kalaupun kita locking semua, kita closing semua ya kan, di sini kita close, di sini kita close, maka kita akan punya minus dikit kan, cuma 40 poin saja minusnya. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman, saat ini masih selling, pressure-nya masih selling, makanya saya akan ikuti aja pressure untuk selling ini sampai nanti di A1 dia berubah. Mungkin di M5 atau 15 saya akan hanya ngambil opsi selling saja. Ya paling enak di M5 ini. M5 selling tanpa merubah struktur kan di sini kalau bisa bilang. Ya, selling lockingnya di atas ya. Selling locking lagi, selling lagi. Jadi caranya gini. Di sini kita selling ya, di sini selling. Kita siapkan lock di sini, ya kan? Kemudian harga turun TP, ada buy, ada harga naik seperti ini, naik sudah biarkan saja, kita hanya mengambil selling aja. Di sini selling, di sini locking posisi. Itu. Selling lagi, di sini locking. Kita siapkan lockingnya, buy stop. Ya kan? Di sini sell, di sini buy stop, di sini sell, di sini buy stop. Karena kita hanya fokus untuk selling kan. Jadi seperti itu, kita fokusnya apa? Fokusnya sell kan. Kalau beda, kalau fokusnya kita buy, lihat dulu di H1. Nah ini di sini kita pakai ini coba. Oke, di sini kan. Nah ini. Jadi di sini fokusnya tarik ke atas. Nah, di sini. Ini di H1 ini fokusnya buying kan gitu. Ya di M5 kita ngambilnya juga buy, hanya buy saja di M5 itu. Nah di sini di M5 ini ngumpul ya.
Karena sudah fokus pi, ya kita hanya ngambil pi saja di sini gitu. Ya kan? Nah, di sini. Nah, ini. Oke, di sini kita hanya ngambil pi, sini pi. Ya kan? Sel stop di bawah. Kemudian ada pi lagi, kita nge-pi lagi, kemudian sel stop di bawah kayak gitu. Ya, kayak gini. Nah, ini kan. Nah, ini nge-pi, sel stop di bawah. Kena kan, ini pi lagi, sel stop di bawah kayak sini. Di sini pi, ya kan, di sini sel stop di bawah. Di sini pi juga, ini sel stop di bawah. Gitu ya. Karena fokusnya hanya pi kan, makanya kita ngambilnya hanya pi. Kalau kena ternyata kena, ya sudah, ini kena kan, ini kena lagi. Ya sudah, kita ngambil pi lagi di sini, sel stop di sini, pi lagi di sini, sel stop di sini kan gitu. Nah, kita hanya fokus untuk di A1, hanya fokus untuk pi sampai nanti dia berubah di TF selanjutnya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya share. Jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel, and have a nice day. Bye.